memang saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang mana saya talak, saya kasih sama kamu. Pantas dan layak kita semua dapat mimbar yang bercahaya di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, sahibul majlis Al-Anwar Al-Ustaz Abdul Razak Qasdi hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati guru kita bersama Habibana Syauqi bin Haidar Al-Habsyi yang alhamdulillah juga datang walaupun terlambat. Kita doakan beliau insyaallah panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Juga Habibana Salim, Masya Allah, alhamdulillah, yang hadir sama mirip namanya kayak saya. Alhamdulillah, dan semua jamaah yang hadirin hadirat, jamaah sekalian, yang insya Allah kita semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul karena cinta, berkumpul karena mahabbah, cinta karena Allah, cinta berjumpa sesama saudara. Ini yang penting, karena memang dalam Al-Quran itu kita dituntut untuk memperbaiki hubungan sesama, apalagi hubungan kita sama guru. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana semua orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita semua ini bersaudara, sesama orang-orang beriman, apalagi Masya Allah kepada guru. Maka kita harus lebih ikatkan persaudaraan kita kepada guru, yaitu ikatan seorang murid kepada guru. Alhamdulillah. Dan dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwasannya orang-orang di dalam surga itu mereka dicabut dalam hati mereka kedengkian, saling benci, saling hasud. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ala sururin mutaqabilin. Dicabut dalam hati mereka dendam, hasud, iri, dengki, dan mereka saling berhadap-hadapan, saling cinta ketika di dalam surga. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada dalam surga, taman-taman surga yang disebutkan sama Nabi, idza maratu bi riyadil jannah farta'u. Kalau seandainya kalian lewat di taman surga, maka mampirlah, kata Nabi. Qila wa ma riyadul jannah, wahai Nabi, apa itu taman surga? Maka dijawab sama Nabi SAW, hilaqud dzikr, yaitu majelis dzikir, majelis ilmu. Ini kita alhamdulillah kumpul bersama-sama di tempat ini, Masya Allah, alhamdulillah, berada di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya kita itu menjaga persaudaraan, menjaga ikatan kita sesama muslim, apalagi ikatan kita kepada guru. Disebutkan bahwasannya Nabi SAW bersabda di dalam haditsnya bahwasannya min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya ikatan itu adalah ikatan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ikatan iman paling kuat itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini disebut dengan persaudaraan. Nah, sehingga majelis-majelis semacam ini kita harus pasang niat. Saya niat berziarah kepada saudara saya niat berziarah kepada guru, saya niat berziarah kepada kawan saya, silaturahim, tambah cinta kepada mereka. Ini semuanya niat yang baik. Sehingga disebutkan Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara, kata Nabi, tidak menzolimi satu sama lain. Wala yuslimuhu, tidak membiarkan saudaranya terzolimi.
Kemudian kata Nabi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa saja yang selalu berada di hajat saudaranya, maka Allah pun berada di hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan, bukan dua, satu aja, satu kesulitan daripada saudara muslimnya di dunia, Allah akan hilangkan satu kesulitannya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia sampai di akhirat. Nah, jadi ini penting, ini ukhuwah, ini penjagaan kita, ya, dengan menjaga hati satu sama lain, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga disebutkan dalam hadits qudsi bahwasannya Allah taala berfirman, haqqat mahabbati, layak orang tersebut mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya, mereka orang-orang yang saling mencintai karenaku. Ya, saling mencintai karenaku. Seorang murid cinta kepada guru, ini termasuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berziarah karena aku. Ini kita datang ke sini kan niat ziarah. Saya datang ke sini niat ziarah kepada Ustaz Abdul Razak. Alhamdulillah saya duduk ke sini niat ziarah kepada beliau, niat ziarah kepada antum. Semuanya ini kita niatkan untuk al-hubbu fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak sia-sia teman-teman. Supaya enggak sia-sia duduk kita di tempat ini. Sehingga disebutkan juga wal mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban. Enggak di majelis, masya Allah, guru punya miladnya guru, kita masya Allah korbankan, kita kasih bahagia guru, kita bantu guru, bantu untuk pembangunan, masya Allah, saling korban karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh baginda Nabi, wahum ala manabir min nur, mereka ini nanti di hari kiamat berada di kedudukan yang tinggi, levelnya VVIP, level yang tinggi, mimbar yang tinggi, terbuat dari cahaya. Yaghbituhumus syuhada wal anbiya was-siddiqun. Dan itu mimbar, itu kedudukan VVIP di hari kiamat, para nabi, para syuhada, para siddiqin iri dengan kedudukan itu. Dan mereka bukan para nabi, bukan para syuhada, bukan para siddiqun, orang biasa. Ternyata pas dicek apa? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah ketika di dunia. Jadi jangan remehkan amalan itu hadirin. Sehingga ini harus kita tambahkan dalam batin kita. Setiap kali kita datangi saudara kita, niatkan cinta karena Allah, saudara karena Allah Ta'ala. Pernah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika ada satu orang berziarah kepada saudaranya, kemudian fa'arsalallahu subhanahu wa ta'ala fi madrajatihi malakan, Allah kirimkan di jalan tersebut seseorang, yang jalan ini dikirim malaikat berwujud manusia untuk menguji orang tersebut. Akhirnya ketika di jalan, si malaikat tanya, aina turid, kamu mau kemana? Maka dijawab oleh orang tersebut, dia bilang, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya mau ziarah kepada saudara saya di kampung itu. Maka malaikat tanya kembali, ini orang nggak tahu ini malaikat ini. Ini malaikat tanya kembali, hallaka min ni'matin atau hallaka alaihi min ni'matin tarabbuha, apakah kamu punya urusan duniawi dengan dia? Kamu ada urusan bisnis mungkin? Kamu ada ya urusan-urusan duniawi yang kamu harus tunaikan kepada dia, kamu ziarah kepada dia? Apa jawaban dari orang tersebut? La, tidak ada. Kata beliau, tidak ada. Walakinni, akan tetapi saya uhibbuhu fillah, saya ziarah ke dia karena memang saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada unsur-unsur duniawi. Coba lihat apa jawaban dari malaikat. Fa inni rasulullahi ilaik, saya ini adalah utusannya Allah untuk menguji kamu di jalan. Fa innallaha ta'ala qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah kabarkan kepada saya, Allah telah cinta kepadamu sebagaimana cintamu kepada saudaramu. Ini derajat cinta sesama saudara, apalagi kepada guru. Ini kita harus kuatkan hadirin. Kita jangan anggap remeh. Coba kita lihat Sayyidi Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, bagaimana ikatan beliau kepada gurunya. Allah kasih kedudukan itu. Maka kita alhamdulillah di dalam majelis semacam ini kuatkan ikatan itu.
Sehingga baginda Nabi Muhammad tatkala beliau hijrah ke kota Al-Madinah, itu Nabi kan mempersaudarakan antar sahabat. Mempersaudarakan antar sahabat. Salah satunya Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansari. Dipersaudarakan dua orang ini. Abdurrahman bin Auf dulu di Mekah orang kaya, pokoknya yang menguasai pasar. Ketika sampai di Madinah jadi orang paling miskin, karena semua hartanya ditinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai di kota Al-Madinah, Nabi Muhammad cari mana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, kamu nanti saya persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi Al-Ansari. Kenapa? Sa'ad bin Rabi pedagang, pembisnis. Mudah-mudahan kamu bisa dapat manfaat dari dia. Kamu berdua saling mencintai karena Allah, saling membantu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ketika itu Sa'ad bin Rabi panggil Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ini min aktsaril ansor malan. Saya ini dari kalangan Ansor di kota Madinah, saya yang paling banyak duitnya. Ini kata Sa'ad bin Rabi. Fa'uqsimu laka nisfa mali. Saya akan bagikan kepadamu separuh dari harta saya. Ini kata Sa'ad bin Rabi. Kira-kira kalau antum ditawari begitu, misalnya dibagi separuh harta, kira-kira gimana itu? Ahlan wa sahlan ya. Masya Allah, separuh harta dibagi. Kata Sa'ad bin Rabi, Masya Allah, saya akan bagi separuh harta untuk kamu. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi, saya punya dua istri. Saya punya dua istri. Kamu mau yang mana? Saya talak, saya kasih sama kamu. Ini bahasanya memang agak sedikit rawan ini, hadirin. Gak bisa dipakai kalau di zaman kita memang. Tapi saking cintanya Sa'ad bin Rabi, karena memang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dia bilang, saya punya dua istri. Kamu pilih yang mana saya berikan kepada kamu. Setelah dia sudah bisa untuk dinikahi, kamu nikah sama dia. Maka disitulah Abdurrahman bin Auf diam dan mengatakan, tidak, saya tidak butuh itu. Kata Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, saya tidak butuh itu. Dullani al-suq. Gini aja, kamu kasih tahu ke saya mana jalan ke pasar. Saya mau dagang aja. Akhirnya di situ dikasih tunjuk sama Sa'ad bin Rabi, kamu pergi di sana pasar, kamu bismillah apa yang kamu mau lakukan. Akhirnya pergi Sa'ad bin Rabi. Disitulah Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf, dia lihat semuanya di pasar. Masya Allah, sebulan langsung pasar kota Madinah dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Ini memang pembisnis kelas kakap itu, hadirin. Abdurrahman bin Auf. Ya, kayak Habib Syauqi lah model-modelnya gitu. Syauqi juga ini pembisnis besar beliau. Cuma memang lagi menyamar jadi dai beliau. Pembisnis lah, lagi menyamar jadi dai. Alhamdulillah. Di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hadir di tempat ini harus bagaimana kita itu punya pengorbanan buat saudara karena Allah, apalagi pengorbanan kepada guru. Sehingga pernah ada 3 orang soleh. Ya, 3 orang soleh, salah satunya Abul Husain An-Nuri. Waktu itu akan dihukum oleh khalifah, akan dipenggal kepala mereka satu persatu. Ketika akan dipenggal satu persatu, fataqaddama Abul Husain An-Nuri, maka yang maju duluan adalah Abul Husain An-Nuri. Ini khalifah, pemimpin waktu itu. Ya, khalifah waktu itu tanya, kenapa kamu bisa maju duluan wahai Abul Husain An-Nuri? Apa jawaban Abul Husain An-Nuri? Ahbabtu ya an uthira fil hayati ya li ikhwani fi hadhihi lahadhat. Saya mau ya mendahulukan diri saya ini, saya suka diri saya didahulukan karena saya itu pengen saudara-saudara saya ini yang 2 orang, mereka masih bisa merasakan kehidupan walaupun sebentar. Kan setelah 2 orang ini kan, setelah saya kan 2 orang ini akan ditebas. Saya mau saya duluan, paling tidak saya itu sudah berkorban untuk mereka merasakan sedikit dari kehidupan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini cinta karena Allah ini luar biasa. Cinta karena Allah ini luar biasa. Sehingga pentingnya kita itu kita jaga. Persaudaraan ini kita jaga. Apalagi persaudaraan kita kepada guru kita. Sehingga pernah juga disebutkan Sidina Al-Hasan Al-Basri, waktu itu beliau tidur. Tiba-tiba ada datang kawannya, saudara beliau. Kawannya datang, dilihat Sayyidina Al-Hasan Al-Basri lagi tidur. Langsung ini orang ya jalan, dilihat di atas kepalanya Hasan Al-Basri itu ada buah. Ya, ada kayak baskom seperti itu, kemudian ada buah. Orang ini langsung datang ke buah itu dan langsung makan buah itu. Nggak pamitan kepada Imam Hasan Al-Basri, kan itu sahabatnya Imam Hasan Al-Basri. Langsung dia makan.
Imam Hasan al-Basri langsung bangun, kemudian melihat orang tersebut, kawan dia sedang makan buah, langsung kata Imam Hasan al-Basri, wallahi hadza fi'lul ikhwan, demi Allah inilah perilaku yang seharusnya antar kita yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita kira-kira ada yang ngambil buah kita gimana itu, ngamuk atau tidak? Ngamuk. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, Nabi itu pernah ingatkan kepada kita. Dalam hadisnya disebutkan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian ya enggak akan masuk surga, tidak bisa cukup dengan masuk surga sampai kalian itu bisa beriman kepada Allah. Harus beriman syarat masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Tidak cukup dengan kalian beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya ajarkan satu amalan, kalau kalian lakukan ini kalian bisa saling mencintai satu sama lain. Apa itu wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad, afsus salama bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Nah, sehingga di sini masya Allah ya, kita amalin juga hadis dari Nabi. Kata baginda Nabi, idza ahabba rajulun akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Kalau seandainya ada satu orang yang cinta kepada saudaranya, maka disunahkan mengabarkan kepada saudara tersebut, aku mencintaimu karena Allah taala. Ya, maka saya ingin kabarkan kepada Ustadz Abdul Razak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, karena beliau milad kan hari ini kan. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan usia beliau sampai usia 375 tahun. Amin. 375 tahun. Hah? Gobol insya Allah. Ya, saya ingin amalin sunnah Nabi. Nabi itu ketika disuruh mengabarkan, maka orang tersebut langsung kabarkan kepada Nabi. Ya, ana uhibbuk, saya mencintaimu wahai guru. Maka apa yang dijawab ya oleh orang tersebut ketika langsung mendatangi saudaranya, kemudian dia katakan, saya mencintaimu karena Allah wahai fulan. Maka dijawab oleh orang tersebut, ahabbakallah kama ahbabtani fi. Ya, ahabbakallah kama ahbabtani fi. Insyaallah saya ucapkan kepada Ustadz Abdul Razak Qasdi, ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah wahai Ustadz Qasdi, Ustadz Abdul Razak. Ya, mudah-mudahan cinta kita karena Allah Ta'ala. Allah jaga sampai di akhirat. Pantas dan layak kita semua dapat mimbar yang bercahaya di hari kiamat insyaallah. Amin ya Rabbal. Bersama Habib Mundir bin Fuad al-Musawi, bersama Habib Hasan bin Ja'far Segaf insyaallah. Semuanya kita insyaallah berkumpul, semuanya guru-guru kita insyaallah berkumpul di mimbar itu, di VVIP itu. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan tempat ini insyaallah bisa segera kelar, makmur semuanya insyaallah. Hajatnya Ustaz Abdul Razak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anallah Subhanahu wa taala yaj'al hadzal dar wa hadzal manzil mubarak wa yumlihi bil ilmi wal hilmi wal akhlaqil hasanah wal adabil mardiyah wa yarzuqu sakinihi bi rizqi halisi wal ma'nawi wa yahfadhu sakinihi min syiraril insi wal jinni wa syayatin wa minal hasidin wa minal zalimin wa minas sarq wa minal gharq wa yakun insyaallah daral afiyah wa daral sihha wa daral surur wa daral khair wa daral falah wa yahmi sakinihi bi himayatihi al khassa wa yahfadhu sakinihi min kulli adiyah min kulli adiyah wa min kulli al baliyah bi jahi khairil baliyah bi sirril fatiha ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Saya izin, ada Habib Shogi, Masya Allah, masih Al-Fakir masih ada hajat. Insya Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi insya Allah. Saya dekat sini, cuman dekat sama Ustaz Abdul Razak, dekat. Insya Allah nanti bisa mampir-mampir insya Allah. Jazakumullah khair. Jumpa lagi. Mohon maaf segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, berkat haul Habibana Mundir min Fuad al-Musawa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.